Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam rentetan bulan Maulud di bulan Hijriah, diselingi dengan bulan November yang tidak lama lagi kita akan bermilad tentang kebaikan-kebaikan para pahlawan, khususnya pahlawan di negeri kita, baik itu pahlawan-pahlawan yang berbentuk ilmuwan, para ulama, asatid, cendekiawan, juga pahlawan-pahlawan revolusi yang berkiprah melindungi genap tanah air yang kita cintai dan menjadikan negara kita sebagai negara yang berdaulat yang kita sebut dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentang hakikat nilai kepahlawanan tergantung cakupan dari perjuangannya sendiri. Di dalam Islam, ranah kepahlawanan itu luas dan terbuka. Yang terpenting adalah milik dan memiliki 3 ciri berikut. Yang pertama adalah seorang pahlawan itu mempunyai jiwa menyucikan komitmen spiritual atau niat atau motivasi dalam melakukan segala aktivitas. Cita-cita luhur dan perbuatan harus berangkat dari panggilan Allah yang direspons oleh hati yang tulus, ikhlas, dan untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Itu indikator seseorang bisa dinilai dan disebut sebagai pahlawan. Harus mempunyai indikasi yang pertama adalah keikhlasan. Ketika dia berjuang, niatnya apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa. Indikator pahlawan yang hakiki dan sejati dalam Islam adalah tujuan utama adalah merealisasikan perjuangan, adalah menjunjung tinggi kalimat agama atau kalimat Allah, bukan mencari popularitas dan ambisi duniawi semata. Perjuangan meraih cita-cita itu bernilai heroik jika dikawal oleh semangat mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan mahabbatur Rasul, mencintai Rasul. Oleh karena itu, berbuat yang terbaik dan paling dapat memberi manfaat bagi umat manusia karena cintanya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai yang hakiki seorang pahlawan. Yang ketiga adalah meraih dan membela kemuliaan diri dan agama, merupakan visi pahlawan sejati. Sekali lagi, membela kemuliaan diri dan agama merupakan visi dari pahlawan sejati. Ia mendedikasikan dan mengorbankan segala yang dimilikinya, bukan untuk mewujudkan ambisi pribadi, bukan untuk mewujudkan kepentingan duniawi. Pahlawan sejati tidak pernah takut jatuh miskin, tetapi selalu menunjukkan kekayaan hati dan keluhuran jiwa. 3 indikator tadi menjadi barometer hamba Allah, seseorang bisa disebut sebagai pahlawan.
bisa ke dia ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah wafat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa pada suatu saat zaman Nabi Muhammad masih hidup, ada seseorang datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau bertanya, tahukah engkau orang yang berperang untuk mencari pahala dan popularitas? Apa yang didapatkan oleh orang seperti itu? Jawab sahabat tadi. Rasul menjawab, dia tidak mendapat apa. Sekali lagi pertanyaan dari sahabat tadi, wahai Rasulullah, apakah seseorang yang berjuang untuk mendapatkan popularitas dan harga dirinya sendiri, apakah dia layak disebut pahlawan? Rasulullah lalu mengatakan dia tidak mendapat apa. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perjuangan kecuali yang ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, nilai-nilai kepahlawanan, ada yang mengklaim saya pahlawan, ada yang menunjuk dia pahlawan. Oleh karena itu hadis tadi sebagai momentum bahwa nilai seorang pahlawan bukan dari keinginan dirinya, tapi dari keterbukaan hatinya untuk membela bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Dan keikhlasan meninggalkan keluarga, meninggalkan handai tolan, bahkan darah dia pertaruhkan, nyawa dia pertaruhkan untuk harga diri bangsa. Itu yang disebut pahlawan sejati. Bahkan Albert Einstein, dia seorang keturunan Yahudi yang diam di Amerika. Beliau pelajari Al-Quran dalam masa-masa dia akan wafatnya. Beliau mempelajari salah satu ayat di surat Ibrahim ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabadul anhu ghairul ardi wasamawati wa barazu ilahi wa qadil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi digantikan oleh bumi dan langit digantikan oleh langit yang lain, dan mereka yaitu manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah dan Maha Perkasa dan Allah yang Maha Esa tersebut. Merilis hadis ini, Albert Einstein mengkonteksasikan ketika Rasulullah akan Isra dan Mi'raj, dia menginjak satu tempayan sehingga air tempayan itu tumpah. Setelah pulang dari Isra dan Mi'raj dari Sidratul Muntaha, Rasulullah kembali lagi. Sahabat melihat air tumpahan itu tidak hilang, menyerap dan muncul kembali setelah diteliti oleh Albert Einstein hadis tersebut. Sehingga Albert Einstein dengan teorinya mengatakan bahwa orang atau makhluk yang mati bisa hidup kembali. Kita tadinya hidup, lalu kita tadinya mati, Allah hidupkan, dan Allah matikan, lalu Allah hidupkan. Sampai-sampai Albert Einstein membuat satu rumus fisikanya dengan E sama dengan MC kuadrat. Itu disebagi dengan M sama dengan E C kuadrat. Jadi benda yang sudah mati berdasarkan penelitian fisika pun sesuai dengan Al-Quran tadi, bahwa bumi yang hancur nanti kiamat, Allah membuat bumi yang lain. Langit yang sudah hancur, Allah akan membuat langit yang lain, yang disebut adalah padang mahsyar tadi. Dengan rumus fisika tadi terbukti siapa ini gerangan Muhammad. Inilah pahlawan seluruh manusia di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Michael Hicks, orang Amerika juga, bahkan keturunan Yahudi juga, beliau mengatakan bahwa orang terbaik di muka bumi, 100 tokoh dia bikin buku Michael Hicks, terbaik di muka bumi adalah yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Prancis, masih beragama Katolik sampai hari ini. Setelah dia merilis ayat-ayat Al-Quran yang ada di surat Yasin, dia kaget karena dia studinya adalah ilmu kandungan.
Dari mana bisa menceritakan update-nya Al-Quran tadi? Setelah dia baca surat Yasin, beliau merilis ada 9 unsur dalam tubuh manusia, dari mulai mangan, fosfor, segala macam unsur ada di sana, unsur air, unsur tanah, segala macam di sana. Sehingga Maurice Bucaille, seorang peneliti doktor ilmu kandungan di Prancis, juga mengatakan inilah pahlawan ilmu kebidanan dan ilmu analogi dan ilmu patologi di seluruh dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dilanjutkan dengan penelitian orang Yahudi pun sampai hari terbukti bahwa sosok pahlawan sejati di dunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memperlakukan diri bukan sebagai pahlawan, tapi beliau penuh dengan nilai-nilai pahlawan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW adalah aktor utama dalam meregulasi kehidupan masa jahiliyah. Darinya seluruh nilai-nilai luhur kepahlawanan lahir. Beliau dilahirkan dalam era lingkungan yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang punya anak perempuan dibantai hidup-hidup, yang punya anak laki-laki pun dibantai hidup-hidup di zaman jahiliyah. Seorang wanita dijadikan budak seks saja di sana. Artinya zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Era jahiliyah itu sebutannya para ulama Islam mengartikan sebagai era kebodohan. Dari prinsip ketuhanan yang lahir dari sana jalan hidupnya. Rasulullah mendobrak budaya kebodohan tersebut dengan cahaya ketuhanan atau cahaya tauhid. Dengan akhlak luhurnya, beliau menyerukan tauhid, yaitu sebuah kepercayaan bahwa manusia hanya diperintahkan untuk menyembah Dia, Allah yang Maha Esa. 10 tahun, hanya 10 tahun, Rasulullah menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang orisinil dan mudah dipahami, dan meninggalkan kesyirikan berbentuk memuja patung-patung yang tidak dapat memberikan manfaat bagi mereka walaupun sedikit. Jadi jelas keorisinilan ajaran Islam untuk langsung dari Allah, dibimbing Jibril, disampaikan kepada Muhammad SAW. Kita analogikan, kalau kita memakai jajan mereknya yang ternama, tapi dalamnya tidak orisinil, tidak bagus. Kalau kita beli ke pasar, ke warung, memakai uang 100.000, tapi palsu, ya palsu, bukan disebut uang asli. Kita memakai mobil buatan mana, mau Jerman, mau Italia, mau Jepang, tapi itu bukan orisinil, ya mobil palsu. Begitu juga ketika kita memakai hadis-hadis yang palsu dalam menghadapi hidup kita, memakai ayat-ayat yang palsu, apalagi nabinya nabi yang palsu, dia tidak akan menjamin kehidupan dunia dan akhirat kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, layaklah bagi kita, kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassakum lan tadilu abadan kitaballahi wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian. Kalian tidak akan sesat apabila kalian terus memakai pusaka tersebut, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnahku di sana. Sehingga kita akan disebut manusia yang orisinil, hamba-hamba muslim yang orisinil, kejujuran yang orisinil, tidak palsu, pembicaraan yang original, tidak ada kepalsuan di sana. Sehingga kita, anak cucu kita
Apabila penerus kita jelas terbukti dari tetesan dari air mani kita yang harus itu, tidak mungkin anak kita, cucu kita dari air mani yang tidak harus ini. Subhanallah. Makanya Albert Einstein mengatakan para manusia sedunia adalah nabinya nabi orang Islam, yaitu bernama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar.